seorang ibu rumah tangga sih ya, ibu rumah tangga dengan 2 anak ya. Sekarang sih udah lumayan besar ya. Tapi dulu waktu saya pertama join di bisnis ini, mereka masih kecil-kecil juga. Anak yang kecil itu waktu itu masih umur 4 tahun ya, yang gedenya 8 tahun waktu itu. Nah itu waktu awal-awal ya. Nah background pendidikan saya tuh lulusan dari Universitas Trisakti. Saya ambil jurusan arsitektur ya. Kuliah-kuliah ya biasa aja ya, lulus ya seperti kebanyakan orang ya kerja ya kan. Nah bersyukur sih waktu itu 2 bulan setelah lulus saya langsung dapat kerja. Nah di tempat kerja saya yang pertama itu adalah perusahaan arsitektur dan interior ya. Saya cuma 1 tahun di situ ya. Di situ 1 tahun. Ya awal-awal masuk kerja ya fresh graduate. Kalau sekarang mungkin sekitar 5-6 juta kali ya, kalau itu fresh graduate ya. Tapi kalau zaman dulu itu tahun 2011 itu masih di bawah 1 juta ya, kecil banget ya. Oh ya 2001 malah ya, 2001 waktu itu. Sorry. Nah kemudian tempat kerjanya jauh ya, terus gaji kecil kan ya. Nah tapi hal positif yang saya dapat karena kerja di sana itu saya ketemu sama Lendra. Ya, jadi kan waktu itu perjalanan naik bus ya, setiap kali pagi naik bus ngelihat orang itu tuh, hari ini orang itu, besok naik bus ada lagi dia, besok-besok ada lagi dia gitu, tapi nggak kenal gitu. Nah terus akhirnya ada teman yang kenalin akhirnya ya, temennya Lendra yang kebetulan teman saya juga di kampus gitu, jadi akhirnya kenal sampai sekarang. Nah kemudian saya pindah ke pekerjaan yang kedua ya, tempat kerja yang kedua itu di shopping center. Nah clue-nya itu dia adalah mall pertama di Jakarta, Jakarta Barat ya. Nah itu saya lama di situ ya, 9 tahun saya kerja. Pekerjaan saya di situ sebagai visual koordinator. Jadi segala sesuatu yang berhubungan sama dekorasi mall itu pekerjaan saya, termasuk event-event di mall ya. Biasanya kan kalau event Natal, Lebaran, Imlek ya, back to school itu kan event-event besar di mall ya yang butuh dekorasinya lumayan ngabisin budget sebenarnya ya. Nah, itu kerjaan saya. Cuman 9 tahun saya masuk sebagai visual koordinator itu sampai saya resign pun tetap posisinya itu. Nah, jadi teman-temannya kalau yang masih kerja ya mungkin boleh baca-baca situasi kantor ya. Kalau memang maksudnya jangan sampai seperti saya ngabisin waktu 9 tahun, totally 10 tahun kerja ya, tapi ya biasa-biasa aja gitu loh. Nah, kemudian sampai satu titik ya saya tuh terpaksa mesti resign ya. Ini sih permasalahan kebanyakan wanita karir ya. Wanita karir itu kan kalau udah punya anak, dia bisa kerja kalau ada yang ngasuh anaknya. Nah, saya juga masalahnya sama. Kalau nggak ada pengasuh, bingung kerjanya gimana gitu. Jadi kerja tergantung orang gitu ya. Akhirnya waktu itu saya memilih untuk resign aja ngurusin anak-anak ya. Nah, terus tapi kan udah kuliah tinggi-tinggi ya, terus masa kita di rumah aja gitu ya, nggak bisa ngasilin duit. Nah, akhirnya putar otak lagi tuh, coba-coba bisnis ya, bisnis sendiri yang bisa dikerjain di rumah ya. Saya pernah bisnis online ya, cuman ya nggak bisa lama ya, karena kan namanya bisnis online persaingannya juga banyak ya. Nah, terus juga saya ngerjain passion saya nih, bikin parcel gitu. Cuman parcel juga butuh tempat ya, rumah saya kecil waktu itu, terus akhirnya kan rumah berantakan gitu ya, banyak barang. Nah, Lendra nggak suka tuh, akhirnya ya udah deh daripada ribut-ribut, ya udah saya stop aja gitu. Terus ada juga bisnis coklat ya, itu juga cuma setahun doang. Nah, sambil ngelewatin waktu itu sebenarnya saya juga ngurusin anak yang kebetulan butuh perhatian khusus ya, anak saya yang kedua ya, itu dia speech delay. Jadi kan waktu saya mesti fokus ke dia juga ya untuk kegiatan terapi-terapi dia gitu. Jadi memang waktu itu udah nggak mungkin kerja di kantor lagi. Nah, sering dengan itu kan kerjain apa usaha-usaha sendiri di rumah, terus akhirnya anak juga udah mulai besar ya, waktu itu udah TK ya.
ngomong juga udah mulai lancar waktu itu. Nah, makanya udah mulai bisa saya tinggal. Nah, saat itu baru saya join nih sama Lendra berdua di bisnis ini. Nah, di bisnis ini sih saya bersyukur banget ya. Udah tahu bisnis ini dari waktu itu dan saya ikut gitu ya. Baru ngerasanya tuh benar-benar bersyukur tuh sekarang ya. Di waktu pandemi kayak begini ya, kita bisa lebih punya pilihan ya. Kapan kita mesti keluar ya, kapan mesti di rumah gitu kan ya. Itu kita bisa lebih jadi pilihan. Kalau enggak kan Lendra masih kerja di kantor nih. Berarti kan dia mesti tiap hari bolak-balik ke kantor ya. Padahal kita tahu kalau kantor kan lebih risiko lebih tinggi ya. Nah, udah itu juga saya merasakan yang beda di bisnis ini ya. Saya tuh punya banyak waktu buat keluarga ya, terutama dengan pasangan ya. Karena kita ngerjain bisnis ini kan berdua ya. Ya kemana-mana aktivitas kita berdua gitu. Beda kalau waktu masih kerja ya, Lendra kerja, saya kerja. Jadi ketemu cuma sebentar, ketemu pagi doang bentar, habis itu bisa kerja sampai malam gitu, baru ketemu lagi gitu. Ntar ketemu baru 2 jam, 3 jam tidur gitu kan ya, besok itu lagi gitu. Tapi semenjak di sini ya kita sepanjang hari ya bareng gitu, bersama-sama gitu. Jadi kegiatan kadang kalau kita ketemu orang di mall juga ya lagi kosong ya kita bisa berdua gitu, ngabisin waktu berdua gitu. Oke. Ya, lanjut ya. Kalau saya dulu kuliah sama jurusan arsitektur, cuma tetangganya di Untar ya. Nah, singkat cerita kerja itu awal di kontraktor sampai akhirnya di 2006 saya terpikir kan menikah nih. Kalau di kontraktor dulu kerjanya malam dulu karena di mall kan banyakkan proyeknya. Jadi ketika toko tutup baru kita masuk gitu jam 10 malam. Gitu. Jadi ya jadi orang malam lah ceritanya. Nah, ketika mau menikah kan terpikir tuh kayaknya nggak bener nih kalau misalkan malam-malam keluar rumah gitu ya ninggalin keluarga sementara kita kerja gitu kan. Jadi mulai mencari tempat kerjaan baru dan pindah ke waktu itu retail Central Dep Store ya kalau teman-teman tahu. Nah itu di situ kurang lebih 3,5 tahun. Terus dapat penawaran. Sebenarnya bukan penawaran sih, jadi dulu ada HRD dari Sentro itu pindah ke kawan lama kan ya, dan dia ngajakin teman saya buat pindah ke sana, seorang project manager. Terus project manager ini nggak mau, karena kan dia merasa udah lama di Sentro, sayang uang pensiunnya dia bilang. Jadi dia nanya saya, kamu mau nggak Len? Sama aja coba. Bilang, enak nggak Pak? Coba aja kan nggak tahu saya juga dia bilang gitu kan. Saya coba, sebenarnya coba-coba itu bukan berarti mau pindah kerja sih sebenarnya, cuma mau tahu aja untuk posisi seperti saya ini kira-kira di sana ditawar berapa itu kan. Nah ternyata pas nyoba nego gaji dapat 1,5 kali, wah itu kan kesempatan besar dong. Jadi saya memutuskan pindah di kawan lama 2009. Nah 2009 itu mulai di kawan lama retail gitu ya. Kalau teman-teman tahu soal S-Hardware, Informa, Tos Kingdom, sekarangnya ada Catan juga. Nah itu dulu saya pegang itu semua tuh. Nah, terus itu berlanjut terus tuh sampai di 2011 atas saya resign sehingga semua kerjanya kan numpuk di saya tuh ya tambah sibuk lah. Sampai di 2015 itu ada bos baru gitu ya. Terus semua intinya tekanan tambah banyak. Ya seperti orang bilang ya makin tinggi posisi goncangan makin besar gitu ya. Goncangan, tekanan gitu ya, seruan banyak lah ya. Jadi bukan cuma capek fisik, tapi capek mental. Mental mesti ngurusin ya gitu deh ya. Istilahnya nggak enak lah ya. Walaupun posisi saya sebenarnya bukan membawahi departemen apapun, cuma departemen saya doang, project dan desain gitu ya. Tapi sebenarnya saya koordinasinya banyak ke merchandiser, ke PM, ke GP, ke apa namanya marketing gitu ya, semua intinya nanyanya ke saya lah gitu ya. Nah terus goncangan makin besar, kita berpikir juga nih kayaknya kalau lama-lama kerja kayak begini nggak oke lah ya, bisa-bisa sakit duluan gitu kan. Akhirnya mencoba nih mencari tempat lain, tapi ternyata mereka hanya menawar saya setengahnya doang. Gitu kan. Jadi untuk posisi seperti saya setengahnya doang kan nggak worth it nih, karena kan kebutuhannya udah beda kan. Nah, terus
saya terpikir tuh sama seseorang, which is waktu itu Pak Richard kan, karena Pak Richard ini bukan orang yang saya kenal sebelumnya, tapi saya kenal Pak Richard itu dari adik saya gitu kan ya. Nah, dia menawarkan bisnis ini tuh sejak 2009 sebenarnya. Tapi saya nggak bisa waktu itu karena kan baru pindah ke Kawanawah. Terus 2011 ngajakin lagi gitu kan ya, dengan perubahan kondisi Pak Richard yang lebih bagus lah daripada sebelumnya. Tertarik sih, tapi 2011 again, bos saya baru keluar kan, jadi kan kerjaan nambah banyak. Nah, baru di 2015 akhir lah itulah saya akhirnya bilang sama istri saya, kan di tempat lain awal cuma setengah nih, gimana kalau saya ikut ke Richard? Karena Richard waktu itu menawarkan programnya oke gitu kan ya, dalam 5 tahun pencapaiannya oke lah, lebih besar daripada apa yang saya dapat di kantor. Akhirnya percaya apa enggak, 2 hari kemudian Richard telepon tuh, ya udah dong, Gayung bersambut lah ya, jalanin gitu kan. Nah, nggak berapa lama ternyata ada kondisi, intinya kita jalanin lah di asuransi semua, sampai ini 2016 itu kita seriusin bisnis yang ini gitu kan. Nah, kenapa sih kita mau mulai bisnis gitu kan ya? Karena ya tadi ya, karena kondisi tadi, sebenarnya apakah kerjaan saya posisinya nggak oke gitu ya? Posisi oke, ya seperti saya bilang ya, saya itu head design sama visual, jadi ngurusin istilah kata rumah sakit bersalin lah untuk sebuah retail ya. Jadi Informa, Toast Kingdom, Chatime, Pendopo, Baik Koloni, itu ya Dr. Kong kalau mau bikin toko baru atau renovasi atau refurbish itu renov sebagian itu pasti ke saya gitu kan. Sampai tutup toko pun ke saya gitu kan. Jadi dari rumah bersalin sampai rumah duka itu ada di saya. Gitu ya. Nah, posisi oke, income pun oke. Waktu itu terakhir itu 51 juta ya. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa, ih gila, apa nggak sayang tuh 51 juta ditinggal. Kalau dengan resiko sakitnya, lebih banyak resiko sakit sih. Jadi mungkin harus lihat yang ini. Harus lihat yang ini. Kenapa dengan posisi yang bagus gitu ya, dengan income bagus juga, kok mau jalan bisnis ini gitu kan ya. Nah, itu yang mau saya sharingin sebenarnya, kenapa sih basicnya, kenapa seorang Lendra yang ya kalau teman-teman lihat, jangan juga melihat bahwa saya ini sekarang ngomongnya lancar gitu. Dulu nggak begitu ya. Dulu ketemu orang lebih natap mata nih ya, lebih dari 5 detik kayak orang menangis teman-teman. Ya, kalau sekarang tatap mata saya deh gitu kan. Oke, kita langsung aja teman-teman ya. Kenapa alasannya kita mesti mau jalanin bisnis ini gitu kan. Saya share screen dulu teman-teman. Ya, benar. Ya. Jadi kenapa sih kita mesti jalanin bisnis ini gitu kan ya? Karena yang namanya orang kerja pada satu hari nanti pasti akan pensiun teman-teman. Nah, ketika pensiun itu ada muncul pertanyaan nih, apakah kita sebenarnya benar-benar pensiun atau pensiun dengan mengganggu anak kita, gitu ya? Nah, jadi daripada nanti pensiun baru kepikiran nih mau menjalankan bisnis sesuatu, mendingan dari sekarang ketika kita masih punya tenaga, masih punya energi, masih punya relasi, kita jalanin bisnis gitu kan ya. Cuman kenapa sih mesti menjalankan bisnis dari sekarang? Karena ada ini teman-teman, ada yang namanya inflasi. Nah, beberapa teman ya yang lahirnya sebelum tahun 90 mungkin pernah dengar lagu ini. Abang tukang bakso, mari-mari sini, aku mau beli. 1 mangkok saja, 200 perak, yang banyak baksonya. Nah, 200 perak banyak baksonya. Mungkin teman-teman yang kelahiran tahun 80 atau 70-an ya, pernah mengalami hal ini. Kebetulan tetangga saya 3 rumah dari saya, itu tukang bakso, teman-teman. Jadi itu waktu saya SMP ya, benar, saya bawa 200 perak dengan caisin setengah kilo, saya bawa ke tukang bakso dengan mangkok yang besar. Tujuannya apa? Supaya dapat banyak, gitu kan isinya. Dan baksonya sama aja, cuma biji juga, gitu kan. Nah, tahun itu 200 perak teman-teman, 90 ya, tahun 90. Sekarang semangkok bakso itu 20.000 teman-teman. Tapi jangan dibayangkan baksonya ini bakso Afung, karena Afung sekarang udah 60.000 teman-teman. Ya, jangan juga Titoti, semangkok udah 35.000. Jangan juga Bujangan, 28.000, beda teman-teman ya. Ini bakso pinggiran lah ya, pinggiran di komplek biasanya itu ada. Nah, artinya apa sih dalam kurun waktu 31 tahun, harga bakso aja udah naik 100 kali lipat loh teman-teman. Kebayang nggak sih 31 tahun dari sekarang harga semangkok bakso berapa? Ya. Waduh, berarti kan 100 kali lipat lagi dong, 2 juta kan semangkok ya.
Wah, apakah teman-teman masih mau beli bakso? Ya jangan beli bakso lah. Eits, tar dulu teman-teman. Selain bakso, bubur ayam pun akan segitu teman-teman naiknya. Jangan bubur ayam juga, ketoprak pun segitu teman-teman. Ya, gado-gado sama ya. Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah, terus kenapa sih bisa terjadi seperti itu teman-teman? Padahal income kita setiap tahun itu pasti mengalami kenaikan ya. Jadi kalau teman-teman, tadi saya kan bilang ya, income terakhir saya itu 51 juta. Income pertama saya dong tanyain berapa rupiah. 600.000 ya. Jadi 600.000 ke 51 juta itu kan naiknya berkali-kali lipat, benar nggak? Nah, harapan semua orang dengan kenaikan ekonomi, kenaikan gaji pasti disimpan tuh. Tapi ada satu kenyataan teman-teman, bahwa kenaikan income kita itu tidak sepadan dengan kenaikan inflasi. Kenaikan inflasi itu kayak orang lari maraton ya, sementara kenaikan income kita kayak orang lagi jogging, teman-teman. Nggak bisa kejar tuh. Sehingga yang tadinya kita kerja, nabung, tabungan itu kita rencanakan untuk berhasil mengisi masa pensiun kita, ternyata uang yang tadinya bisa buat pensiun tuh ya, yang oranye, tua, ternyata keburu habis, teman-teman. Jadi yang segitiga merah. Jadi ada kekurangan tuh, teman-teman. Kekurangan di yang oranye ya. Nah, bagaimana nih ceritanya menutupi kekurangan dana pensiun tadi? Nah, ngomong-ngomong dana pensiun, teman-teman, kira-kira teman-teman kepikiran nggak sih dana pensiun yang diperlukan itu berapa? Nah, ini contoh aja, teman-teman ya. Kalau misalkan sekarang nih ada orang umur 35 tahun dengan pengeluaran per bulannya 10 juta, ya, untuk masa sekarang normal lah 10 juta ya, nah, atau 120 juta setahun. Nah, ketika dia nanti umur 55, pengeluaran yang 120 juta per tahun itu bergerak loh, jadi 800 juta setahun, teman-teman. Artinya apa? Itu naiknya hanya dengan inflasi 10%. Ya. Jadi yang tadinya 10 juta per bulan, bergerak jadi 70 juta per bulan, teman-teman. Masa sih? Ya, kenyataannya begitu sih. Nah, sehingga buat 20 tahun dia pensiun, dia butuh setidaknya 16 miliar. 20 tahun pensiun itu ada umur 75, teman-teman. Itu rata-rata orang hidup. Kalau misalkan ada yang puji Tuhan ya, lebih dari 75, ya jadi tanda tanya nih, itu puji Tuhan atau musibah ya, karena kan lebih dari 16 miliar lagi gitu kan. Nah, padahal teman-teman ya, umur 35 sampai 55 itu adalah masa kemapanan karir, teman-teman. Ada yang jadi direktur, ada yang minimal manajer. Nah, cuman kalau ditanya nih ke mereka orang nih, siapkah mereka di umur 55 nilai 16 miliar, teman-teman? Karena nih ya, kayak orang-orang seumuran saya nih, umur 45 nih ya, kalau ditanya, lu punya liquid nggak sih buat pensiun nanti? 4M sekarang? Kagak ada. 2M? Nggak ada juga. Kalau aset, ada. Aset kan bisa berupa rumah ya, mobil gitu ya, perhiasan segala macam itu aset tuh. Nah, itu ada. Tapi kan buat pensiun butuhnya liquid, teman-teman. Nah, gimana tuh nanti gitu ya. Nah, belum lagi ngomongin biaya pendidikan. Biaya pendidikan itu kenaikannya 15% per tahun, atau naik 2 kali lipat dalam 5 tahun. Ini contoh nih, ada orang hari ini kuliah di UI ya, ekonomi doang butuh 200 juta, teman-teman. Masa sih? UI kan murah, biaya pendidikannya betul, biaya pendidikannya murah, tapi biaya hidupnya kan sama aja. Biaya hidup, makan 3 kali sehari, biaya kos, biaya transport, di total-total sampai dengan dia lulus 4 tahun kuliah, 200 juta, teman-teman. Ya. Terus kalau 5 tahun lagi berarti jadi 400 juta. 10 tahun lagi berarti 800 juta, teman-teman. Nah, aduh, pusing deh. Ya, kayak gambarnya tuh pusingnya. Nah, tapi kalau teman-teman merasa nih ya, kalau saya uang nggak ada masalah, saya pengen nih kasih pendidikan ke yang terbaik untuk anak saya. Kemana? Luar negeri. Ini contoh nih, ada kuliah di Melbourne University, sama jurusannya ekonomi juga ya. Hari ini 2 miliar, teman-teman. Atau tiap bulan kita butuh setidaknya 75 sampai 80 juta. Ya. 5 tahun lagi 4 miliar. 10 tahun lagi berarti 8 miliar, teman-teman. Nah, nggak usah jauh-jauh deh, anak saya sekarang umur 13. Berarti kan kuliah 5 tahun lagi kan. Berarti angkanya saya mesti ngambil yang double, teman-teman. Ya, yang udah 400 juta atau 4 miliar. Lalu gimana dong? Kalau saya kerja, kapan ngumpulinnya, teman-teman? Yang punya anak mulai mikir. Yang punya anak, ayo coba dihitung ya, anaknya sekarang umur berapa, kuliah umur 18, loncatnya berapa tahun lagi tuh, dibagi 5, ya kali double, kayak gitu ya. Aduh, kok jadi serem sih saya ngelihatnya. Nah, tenang dulu teman-teman ya, dia ikutin dulu aja. Nah, jadi caranya kita nih ya, untuk mengalahkan inflasi itu cuma ada dua, teman-teman. Antara kerja seumur hidup,
Atau kita sekarang bikin bisnis nih, yang tentunya pertumbuhannya bisa ngalahin inflasi tadi, ya. Kalau seandainya inflasi itu seperti orang naik mobil, teman-teman, sementara income kita pertumbuhannya kayak orang naik sepeda, ini nggak akan pernah terkejar, teman-teman, ya. Seorang atlet pun naik sepeda itu paling kecepatan 80 atau 100 km per jam. Sementara mobil itu bisa 280 km per jam. Apalagi kalau pakai Bugatti Maybach ya. Wah, itu udah keren banget lah. Nah, berarti kita harus cari bisnis nih. Kenapa mesti bisnis juga ya? Masalahnya gini, kalau kerja seumur hidup, kan balik lagi ketika umur tua, pensiun, fisik udah tidak memungkinkan, kan akhirnya nggak bisa kerja juga. Tapi kalau kita bikin bisnis, masalahnya bisnis yang kayak apa? Yang bisa ngalahin mobil tentunya, kayak pesawat. Kenapa sih mesti pesawat? Karena pesawat bisa 800 km per jam, teman-teman. Artinya, bisa 3 kali kecepatan mobil. Itu udah proven banget bahwa dia benar-benar bisa ngalahin inflasi. Pertanyaannya, bisnis apa sekarang di dunia ini yang bisa ngalahin inflasi? Ya. Sementara di dunia ini lagi kena pandemik, semua bisnis tergerus, ya, terdampak dengan pandemik. Tapi ternyata teman-teman masih ada loh bisnis yang growth di sini ya. Kalau teman-teman tahu ya, teman-teman bisa lihat di Google ya, ada bisnis yang tidak terdampak, bahkan dapat kelimpahan. Kayak apa sih? Kayak medical supply, kayak food processing, kayak packaging, kayak delivery, kayak apa namanya, yang ngantar-ngantar barang tuh, kiriman barang itu sama online. Nah itu kan bagus banget teman-teman ya. Nah, masalahnya bisnis apa di sini? Ada hubungan sama itu teman-teman. Nama bisnis kita adalah business of life. Apa sih business of life? Jadi di mana ada kehidupan, bisnis ini pasti ada teman-teman. Nah, apa sih? Makanan juga kehidupan loh. Ya, apa sih? Nah, ini teman-teman. Teman-teman percaya nggak sih, pertanyaan pertama nih, teman-teman percaya nggak kalau semua orang pasti meninggal? Dan teman-teman percaya nggak bahwa penyakit kritis itu bisa menyerang siapa saja? Tidak peduli usia, tidak peduli gender, tidak peduli profesi, tidak peduli dia kaya atau enggak, tidak peduli ganteng atau enggak, tidak peduli makan sehat atau enggak, tidak peduli rajin olahraga atau enggak. Ya kan? Dan menurut WHO, 80% penduduk Indonesia itu pasti kena penyakit kritis dulu sebelum dia meninggal, teman-teman. Dan 80% ini dalam satu keluarga, artinya udah 100%. Kok bisa? Ya gini, kalau keluarga berencana kan 2 anak cukup ya, berarti kan anggota keluarga ada 4. Berarti udah 4 dong, 100% dong, kecuali dia punya anak ketiga, ada satu yang aman, cuma siapa dulu kita nggak tahu. Kan ya? Nah, artinya itu, satu keluarga itu 100%. Nah, masalahnya lagi, biaya perawatan penyakit kritis itu tuh mahal. Ya, kayak apa sih? Kayak stroke, itu bisa sampai 1 miliar loh, teman-teman. Masa sih perasaan rumah sakit cuma 300 juta? Betul, tapi kan rumah sakit pasca rumah sakitnya home care-nya gimana teman-teman ya? Total kurang lebih 1 miliar. Bahkan saya punya pengalaman pribadi. Bibi saya sendiri nih ya, itu jadi mama saya punya kakak, itu kena stroke teman-teman. Bertahan kurang lebih 5 tahun lebih lah ya. Itu sudah menghabiskan di atas 3 miliar teman-teman. Ya. Nah, terus jantung juga itu bisa lebih dari 1 miliar, teman-teman. Cancer itu bisa sampai 2 miliar. Gagal ginjal itu bisa 3 miliar, teman-teman. Nah, ini kalau ada dananya loh, teman-teman. Kalau nggak ada dananya, apa yang terjadi? Ya, kayak gini. 85% pasien cancer dan keluarga bangkrut. Emang beneran, beberapa tahun lalu, saya pernah dapat cerita, ada seorang dokter, itu ramai banget pasiennya, teman-teman. Asetnya banyak, rumah ada 4, mobil ada beberapa. At one day, dokter ini kena cancer, teman-teman. Satu demi satu, asetnya dijual, akhirnya rumahnya ngontrak, si dokter meninggal. Jadi, bukan cuma kerugian material yang dia hilang, ya orangnya pun udah nggak ada juga, udah materialnya habis, orangnya juga meninggal, gitu kan. Jadi kan pusing dong, gitu kan. Nah, jadi muncul pertanyaan teman-teman, gimana caranya nih kita sekarang mempersiapkan diri, mempersiapkan dana dalam menghadapi kondisi darurat tadi, teman-teman. Karena kan kondisi darurat itu kan kita nggak pernah tahu kapan datangnya. Sama seperti hujan atau panas, kita juga nggak pernah tahu, teman-teman. Bisa jadi pas panas tiba-tiba jadi hujan, gitu ya. Sama, ini juga kita nggak pernah tahu kapan kondisi darurat itu datang, gitu kan. Nah, ini ada contoh nih, ada seorang pria 35 tahun usianya, tidak merokok, bisa nabung kurang lebih 3 juta sebulan. Nah, prinsip ekonomi, rata-rata orang menabung hanya 10% dari income-nya. Jadi kalau teman-teman boleh telaah nih, orang
si bapak ini umur 35 ini nabung, berarti income-nya kan 30 juta sebulan. Nah, coba teman-teman cek ya, kalau sekarang teman-teman umur 35, apakah sudah 30 juta sebulan income? Ya, kalau belum 30 juta, berarti nabung 3 juta juga susah, benar nggak? Ya kan? Tapi ini anggaplah ya, dia dapat income 30 juta, nabung 3 juta sebulan. Dia nabung nih dengan cara nabung di rekening pribadi dia. Ya, sebulan dia simpan 3 juta. Tiap bulan dia kumpulkan 3 juta. Pokoknya apapun kondisinya 3 juta dia pasti simpan. Rutin gitu ya. Dia menertibkan dirinya simpan 3 juta pokoknya. Apapun yang terjadi simpan dulu 3 juta. Dia berharap kumpul 4 miliar, teman-teman. Pertanyaannya, berapa lama kita mendapatkan 4 miliar dengan kumpulin tiap bulan 3 juta? Ya. Ternyata butuhnya adalah 1.300 bulan, teman-teman, atau setara dengan 110 tahun. Mateng dah ya. Artinya, uang itu baru terkumpul di umur dia 145, teman-teman. Ada di mana? Ada di mana orangnya? Bisa generasi ketiga yang ada, teman-teman. Ya. Kan nggak mungkin ya, karena orang-orang hidup kan 70-80 tahun, teman-teman. Kalau orang yang bilang ya, bisa 70 tahun aja udah Banban Kamsyah gitu kan. Nah, apalagi ini 145 kan sesuatu yang nggak mungkin punya, teman-teman. Dan uang 4 miliar itu tersedia di belakang, di umur 145. Kalau dia butuh di tengah-tengah, kan nggak dapat juga, teman-teman. Karena ya buat dapat 1 miliar pertama aja, teman-teman, setidaknya dia butuh waktu 30 tahun, teman-teman. Masa sih? Coba hitung deh. 3 juta kali setahun kan 36 juta, ya. Kalau kali 10 tahun berarti kan 360 juta, ya kan? Kalau kali 3 kan berarti 30 tahun tuh, baru 1,08 miliar, teman-teman. Itu kan, kalau dia ternyata butuhnya di tahun kelima, 1 miliar dulu deh, gimana caranya? Ya kan? Pusing kan? Gitu. Nah, berarti cara ini, teman-teman, kurang bijak. Ya, makanya dia tanya tuh, serius lu? Wah, ya gitu deh. Ya. Nah, tapi jangan khawatir, teman-teman. Ternyata ada cara kedua. Namanya rekening proteksi. Ya. Di rekening proteksi ini gimana? Sama, teman-teman. Si bapak ini tadi cukup menyisihkan 3 juta saja, teman-teman. Setor ya, simpen 3 juta. Bulan kedua 3 juta. Bulan ketiga juga 3 juta. Nah, andai kata nih bulan keempat nih, nggak ada hujan, nggak ada panas, teman-teman ya. Tiba-tiba dia kena cancer. Ya, maka rekening proteksi akan menyediakan dana tunai 1 miliar, teman-teman. Dana segar ditransfer ke rekeningnya 1 miliar. Berguna banget kan? Mau dipakai buat berobat silakan, mau dipakai jalan-jalan juga boleh, mau dipakai buat beli apartemen juga nggak ada masalah, mau dihibahkan boleh banget, teman-teman. Ya, sila kata, udahlah gue rela meninggal, ini dihibahkan aja deh, penghapus dosa katanya. Aduh ya, bisa juga gitu ya. Tapi intinya dikasih dana segar 1 miliar. Nah, tapi kalau Tuhan berkata lain dia meninggal, keluarga yang ditinggalkan dapat santunan juga, teman-teman, 1 miliar. Tambahan ya, jadi 2 miliar. Dan kalau meninggalnya karena kecelakaan, baik di jalan maupun di rumah, dapat tambahannya 1 miliar, teman-teman. Emang di rumah bisa kecelakaan? Bisa, kepleset di genteng kan jatuh atau meninggal, bisa juga, teman-teman ya. Gitu. Atau jatuh di kamar mandi gitu, kena kepala belakang, ya meninggal juga ya. Atau dia cacat total tetap, dapat tambahan lagi 1 miliar, teman-teman. Nah, artinya apa sih? Nilai 4 miliar ini akan disediakan instan di hari ke-90, teman-teman. Jadi 4 miliarnya standby ini di hari ke-90. Ngomong-ngomong dibandingin yang tadi mesti nunggu 110 tahun, jelas ini lebih oke dong, benar nggak? Ya tapi kan ini kalau sakit, kalau nggak sakit kan nggak keluar. Itu dia, teman-teman. Namanya kan buat kondisi darurat, ya kan? Yang penting udah standby dulu, urusan nggak dipakai, puji Tuhan, berarti sehat, teman-teman. Tapi kalau butuh, udah ada. Oke dong, kan buat darurat namanya. Ya. Nah, terus ketika orang tadi kena cancer, kan kemungkinan besar dia buat kerja lagi udah nggak bisa, benar nggak? Nah, nggak bisa kerja, berarti income nggak dapat. Income nggak dapat, berarti setoran terancam berhenti dong. Nah, kalau terancam berhenti, bagaimana nasib rekeningnya ini? Nah, ada lagi, teman-teman. Ternyata rekening ini menyiapkan fasilitas yang namanya pengisian rekening. Penggantian pengisian, teman-teman. Jadi, sejak dia kena penyakit kanker tadi, bulan berikutnya, bulan ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, dan seterusnya sampai dia usia 65 tahun, si bapak tadi setorannya digantiin, teman-teman. Gantian rekening proteksi yang ngisiin buat dia 3 juta sebulan sampai dia umur 65 tahun.
Artinya apa? Rekeningnya keisi terus teman-teman, jalan terus, ya kan? Berarti kan impian keluarga bisa terjamin dong, karena kan dananya ada terus ya. Nah, tapi kalau dia butuh rawat inap gimana? Jangan khawatir, rekening ini pun dilengkapi dengan fasilitas rawat inap yang membayarkan tagihan rumah sakit sesuai tagihan, teman-teman. Nah, karena nilai setorannya juga diisiin terus, maka setorannya itu tadi dikumpulin ya, ada nilainya teman-teman, dan itu bermanfaat juga untuk warisan keluarganya nanti. Tambahin lagi teman-teman, gitu ya. Atau ada kondisi darurat butuh, ya boleh dipakai juga teman-teman. Ya. Jadi kalau teman-teman bandingkan nih ya, antara rekening proteksi sama rekening pribadi, mana sih lebih oke? 99% orang menyatakan rekening proteksi lebih bagus, teman-teman. Oke, 1% kenapa bilang? Karena dia nggak ngerti. Gitu ya. 99% setuju bahwa dia rekening proteksinya lebih bagus gitu ya. Pertanyaannya teman-teman, di Indonesia emang udah banyak orang yang punya gitu ya. Kita lihat aja teman-teman. Nah, kan dibilang tuh ya, ini baru rekening keren, rekening up to date sekarang gitu ya. Nah, kalau di luar negeri teman-teman, di Jepang nih ya, itu udah 600% teman-teman. Artinya apa? Satu orang punya 6. Bukan karena mereka suka sih, tapi mereka tahu biaya penyakit kritis mahal, biaya darurat itu gede. Ya, apalagi Jepang kan ya, ada sistem dumpling ya teman-teman ya, makanya jangan beli sushi di Jepang. Ya, kenapa? Jauh. Ya. Nah, entengnya teman-teman ya, jangan terlalu serius deh. Nah, terus kalau di Thailand gimana? 30% teman-teman, dari 10, 3 yang punya. Kalau di Singapura ya, negara tetangga kita terdekat ya, dengan intensitas pendidikan yang lebih tinggi dari kita gitu ya, itu 250%. Jadi satu orang punya 2 atau 3. Di Malaysia itu 48%, dari 2, 1 yang punya. Nah, Indonesia berapa kira-kira teman-teman? 20? Wah, tip, top. 25? Oh, oke juga. Ternyata teman-teman ya, 7% saja. Ya. 7% artinya dari 100 masih ada 93 yang belum punya, teman-teman. Bukan 93 yang punya, 93 belum punya. Nah, melihat kondisi tadi, teman-teman kan orang baik dong semuanya ya. Pengen dong bantuin teman-temannya yang 93 orang temannya itu yang belum punya, supaya dia juga terproteksi. Kenapa? Kalau satu dari 93 teman-teman tadi ya mengalami kondisi kritis yang tadi tuh, terus datang ke teman-teman, bro, sis, istri gue kena stroke nih, butuh 500 juta, dari kumpul dana keluarga sama jual-jual barang, baru kumpul 300 juta. 2 minggu lagi mesti proses, kurang 200 juta, boleh dibantu ya bro, sis? Nah, kira-kira ya teman-teman kalau dihadapi dengan kondisi gitu, kira-kira mau ngasih berapa? Bisa 200 juta? Kalaupun di tabungannya ada, mau 200 juta nggak sih? Rata-rata sih tanya nggak ada. Paling 5-10 juta aja itu udah bagus. Ya. Nah, cuman kalau teman-teman udah bantu teman-temannya tuh ya buat bikin rekening proteksi ini, sebelum itu terjadi, teman-teman bisa bantu dia loh. Ratusan juta bahkan miliaran rupiah tanpa ganggu uangnya teman-teman. Dan saat itu terjadi, teman-teman itu jadi malaikat tanpa sayap. Paling baik sedunia. Orang lain ke rumah sakit bawa balon, bunga, kue gitu ya. Teman-teman bawa cek, nih 1 miliar. Kan ya? Itu tujuannya teman-teman. Kita bantu teman-teman kita ya. Nah, company-nya siapa emang yang menyiapkan itu? Company cap ECC gitu ya. Nah, ternyata company nomor 1 di dunia siapa teman-teman? Siapa sih dia? Allianz teman-teman. Jeng jeng. Oh, Allianz. Yes. Allianz, bukan Allianz ya. Allianz teman-teman. Siapa sih Allianz? Allianz itu perusahaan jasa keuangan dan asuransi jiwa terbesar di dunia, teman-teman. Lahir di Berlin 131 tahun yang lalu. Dengan predikat keuangan yang sangat sehat dan sangat kuat. Ya. Nah, dia juga kelola aset, kebanyakan berupa lapangan bola, teman-teman. Kalau di Indonesia, teman-teman lewat tol Priuk Kelapa Gading ya, pasti lewat tuh. Depan Ancol ada tulisannya, Allianz Ecopark. Nah, itulah teman-teman. Itu udah dikelola sama Allianz ya. Dulu namanya Ocean Ecopark, sekarang diganti jadi Allianz Ecopark, karena Allianz yang mengelola. Oke. Nah, terus perusahaan-perusahaan besar nih, ini kita lihat kinerjanya Allianz. Perusahaan-perusahaan besar seperti Mercedes-Benz, BMW, HSBC, Mastercard, itu mempercayakan dana keuangannya ke Allianz, teman-teman. Dana kelolanya itu mencapai 2,3 triliun US dollar, 2,7 triliun US dollar, kalau 2,3 euro ya. Nah, atau setara dengan 40,5 kuadriliun rupiah.
bagi sebagian besar warga Indonesia pasti baru pertama kali dengar kuadriliun, betul? Karena selama ini disebut cuma triliun, betul kan? Nah, ternyata ada lagi sekarang kuadriliun. Ya. Jadi kalau triliun itu nolnya 12, kuadriliun nolnya 15, teman-teman. Wih, gede banget, betul. Itu setara dengan 20 kali cadangan devisa Indonesia, teman-teman. Ya. Nah, terus ya itu perusahaannya gede. Klaimnya gimana? Kalau klaimnya bagus, baru toh. Nah, ini teman-teman, di Indonesia Allianz kasih bukti loh, bukan janji. Per 2019, Allianz kasih klaim sebesar 21 miliar. Ih, kecil amat. Ih, per hari. Hah? Per hari? Iya. Per jam kita ngobrol, 2M. Cakep kan? Itu ya. Nah, terus, kalau urutan perusahaan asuransi dunia, Allianz emang di mana? Nomor 1. Ih, based on total aset, teman-teman, Allianz itu nomor 1. Ya. Ini kita lihat top 10-nya aja, Allianz nomor 1, teman-teman. Ya. Kalau based on Interbrand, Allianz itu ada di nomor 43, perusahaan paling bernilai di dunia, teman-teman. Bedanya Interbrand sama yang tadi gimana? Yang tadi asuransi doang. Kalau ini semua perusahaan dunia, teman-teman. Nah, sayangnya nomor 1 saya 42 itu nggak ada asuransi jiwa, teman-teman. Jadi tetap walaupun nomor 43 nomor 1 untuk asuransi jiwa. Ya. Emang nomor 1 sampai 42 ada apa? Ada IT ya, ada Apple, ada elektronik Samsung, ada otomotif juga, Toyota, Honda, dan retail, teman-teman. Oke? Nah, itu soal company, teman-teman. Berarti company-nya udah global brand. Bahkan bagi yang penyuka sepak bola atau F1, logo Allianz pasti ada. Oke? Nah, konsep bisnis benar, kita mesti punya bisnis. Perusahaan oke, produk juga oke. Sistem bisnisnya gimana nih? Apakah saya bisa? Teman-teman jangan khawatir, kalau saya bisa, teman-teman pasti bisa. Ya. Nah, kita punya prinsip SPEED, simple, practical, easy, effective, duplicable. Intinya sederhana, teman-teman, bisa dipraktekkan dan bisa dipelajari. Dan kita punya 5 konsep ya yang dipegang di sini. Yang pertama, misi mulia. Apa sih? Kita bantu nasabah, ya, bantu nasabah kita. Habis itu kita bantu keluarga. Dari mana? Dari income yang kita dapat. Selain itu, kita bantu tim, teman-teman, bantu tim kita nih yang direkrut. Kenapa? Karena di sini kita nggak kerja sendiri, tapi kerja rame-rame, teman-teman. Nah, terus nggak perlu pengalaman, karena cara jual, cara rekrut, dan cara mimpin itu diajarin, teman-teman. Makanya saya yang orang teknik, kan orang teknik nggak pernah jualan, teman-teman. Makanya di sini bisa, kenapa? Karena diajarin. Ya. Terus nggak perlu modal, karena kita nggak butuh tempat. Otomatis anti hutang, anti bangkrut. Mau bangkrut gimana, modalnya ada. Kan? Terus nggak ada resiko yang pasti. Kenapa? Karena kita nggak ada karyawan, nggak ada tagihan, nggak ada stok, jadi bebas maling. Terus pajaknya juga udah bersih, udah ada ya, PPh 21 udah disiapin, teman-teman. Nah, ngomong-ngomong maling itu nggak mesti berbentuk orang, teman-teman. Banjir kemarin aja itu jadi maling, barang jadi rusak. Oke? Nah, terus peluangnya besar. Kenapa? Karena kan marketnya masih besar, ya, baru 7% tadi. Reward-nya banyak, uangnya juga banyak, teman-teman mau berapa, sebut aja bisa nyampe kok. Dan di sini ada bisnis sistem, teman-teman. Nah, bisnis sistem itu apa? Supaya apa yang kita lakukan ini dipermudah karena udah ada sistem, teman-teman, ya. Nah, karena sederhana, strukturnya di sini sederhana, teman-teman. Kita cuma punya 2 posisi. Sebagai BE, yaitu bisnis eksekutif. Kalau di Indonesia kan jadi bisnis eceran, ya. Sama BP, bisnis partner. Kalau di Indonesia kan jadi bisnis partai, gitu ya. Income-nya ada 3, teman-teman. Ada komisi, ada overriding, sama ada royalti. Di mana komisi itu diberikan selama 5 tahun, teman-teman. 2 tahun pertama 23,25% dari setoran. 3 tahun terakhir itu 5%. Nah, karena 5% itu kecil, kita anggap itu bonus, teman-teman. Kita fokus sama yang 2 tahun pertama aja. Artinya apa sih? Teman-teman kerja sekali, dibayarnya 24 kali, teman-teman. Bandingkan dengan kerjaan teman-teman sekarang. Kerja 24 hari, dibayar sekali, betul? Bulan depan nggak kerja, syukur-syukur masih digaji loh. Ya kan, bisa jadi nggak digaji. Oke, tapi di sini, teman-teman kerjanya sekali, dibayar 24 kali. Nah, nikmat dunia mana lagi yang kau dustakan, ya? Kan? Terus, yang kedua, off-riding. Nah, kalau teman-teman sebagai bisnis partner dan punya tim orang bisnis eksekutif, teman-teman dapat off-riding sebesar 55% kali komisinya, teman-teman. Ya. Dan kalau teman-teman sebagai bisnis partner, di bawahnya ada bisnis partner juga, teman-teman dapat tambahan royalti sebesar 20% dari komisi.
gitu ya. Nah, terus royalti ini berlaku selama 8 generasi, teman-teman. Teman-teman coba bayangin deh, di kehidupan nyata nih, berapa generasi ke atas yang teman-teman pernah kenal. Saya pernah kenal cuma 3 generasi ke atas, teman-teman. Ayah saya, kakek saya, sama kakek buyut, udah itu doang. Sisanya saya nggak tahu. Tapi di sini, sampai 8 generasi, kalian teman-teman masih dapat royaltinya, teman-teman. Kayak apa sih? Kayak gini, teman-teman. Jadi kalau ini teman-teman nih, ya, sama pasangannya, punya tim si A, si B, si C, si D, si E, si F, si G, ya, itu 8 generasi, teman-teman. Nah, masing-masing generasi ini akan memberikan kontribusi buat teman-teman 20%. Buat apa sih? Itu upah pengelolaan lah kurang lebih, ya. Nah, perjalanan karirnya gimana? Sederhana tadi, perjalanan karirnya gini, teman-teman, ya. Jadi di tahap awal, teman-teman sebagai BE, tugasnya ngapain? Jual rekening proteksi yang 3 juta tadi ke 10 nasabah aja, teman-teman. Ya, 10 nasabah boleh, 10 keluarga juga boleh, nggak apa-apa, terserah lah. Pokoknya totalnya ada 30 juta, teman-teman. Nah, sudah itu selesai, income teman-teman jadi 7 juta sebulan. Oke, tapi jangan lupa 7 juta kali 24, berarti total yang teman-teman terima ada 168 juta, teman-teman. Ya, padahal omset cuma 30 juta loh. Itu tiap bulan? Enggak, sekali doang. Pokoknya 30 juta aja diakumulasi. Mau selesai 1 bulan boleh, selesai 2 bulan boleh, 3 bulan hayu gitu ya. Maksimal 12 bulan mesti selesai gitu ya. Kalau 12 bulan nggak selesai sih cuma 1 kata, teman-teman. Terlalu. Nggak dikerjain namanya ya. Itu doang, teman-teman. 30 juta doang, 1 kali doang selesai. 7 juta sebulan. Kali 24 ya. Nah, dengan selesai 30 juta juga, teman-teman posisinya setara sebagai seorang BP. Di BP ini, teman-teman udah nggak wajib buat jualan pribadi, tapi fokus utamanya adalah teman-teman rekrut teman-temannya, rekrut keluarganya, rekrut nasabahnya, bantu mereka 3 orang aja teman-temannya jadi BP. Maka income teman-teman naik jadi 17 juta sebulan. Tahap berikutnya, BP lagi, teman-teman. Rekrut, promosikan lagi 3 orang BP. Income-nya naik lagi 33 juta sebulan. Berikutnya, BP lagi, teman-teman. Rekrut lagi, promosikan lagi 3 orang BP. Income-nya naik 90 juta sebulan. Saya berhenti di sini dulu ya. Kalau teman-teman pikirkan ya, kalau di kantor dengan income 90 juta, kira-kira itu posisi siapa, teman-teman? Kalau posisi saya aja 90 juta nih ya, berarti di atas saya itu kurang lebih 100 juta. Pertanyaannya, di atas saya gimana cara ngalahinnya? Ya, berarti kan mesti disikut dong. Cara sikut gimana? Nah, dijelek-jelekin lah gitu ya. Jadi sifat tidak baik. Ya, kalau di sini nggak ada sikut-sikutan tuh. Dan masalahnya untuk mencapai posisi itu, teman-teman mesti punya pengalaman lebih dari 20 tahun, teman-teman. 20 tahun itu kurang lebih teman-teman udah umurnya berapa? 50, teman-teman. Ya kan? Tapi kalau di sini teman-teman hanya dengan 3 tahap saja, kalau satu tahapnya 1 tahun, berarti teman-teman kan cuma menghabiskan waktu 3 tahun. Teman-teman. Oke, tapi kalau teman-teman bisa ambil nih 2 tahap itu dalam 1 tahun, 2 tahun doang cukup, teman-teman, 90 juta. Benar nggak? Hidup lebih happy. Ya, tidak ada tekanan kantor. Gitu. Nah, dan di sini juga saya nggak ngajakin teman-teman buat jadi agent, karena kalau jadi agent itu jualan seumur hidup, jualan sepanjang tahun, teman-teman. Tapi di sini kita ajak teman-teman buat jadi pebisnis, makanya fokusnya di pengembangan tim, buka cabang. Ya, 90 juta cukup, saya lanjut ya. Lanjutnya jadi BP lagi, teman-teman, tetap BP, ya. Rekrut lagi, promosikan lagi 3 orang BP, teman-teman, bantu ya. Income-nya 323 juta sebulan, teman-teman. Berikutnya, BP lagi, rekrut lagi, promosikan lagi 3 orang BP, income teman-teman nyampe di 1,3 miliar, teman-teman. Wih, ini angkanya terlalu fantastis, beyond my imagination, gitu ya. Waduh, nah, nggak apa-apa, teman-teman. Kalau dapat, syukuri aja. Artinya apa? Berarti teman-teman bisa memberi lebih nih. Ya, kalau sekarang perpuluhannya adalah 1 juta, kan kalau 1,3 miliar ya, yang ngasih zakat 2,5%-nya berapa? Kalau yang ngasih ke gereja perpuluhannya jadi berapa? 1,3 miliar berarti kan 130 juta, teman-teman. Oke dong, berarti kan kita bisa memberi lebih banyak. Ya kan? Bukan berarti uang segini tuh jahat, enggak, tapi kan kita bisa berbuat kebaikan pada orang banyak. 1,3 miliar. Memang udah ada yang nyampe, nanti ya saya cerita lagi.
Cukup 1,3, ternyata masih ada loh. Rekrut lagi teman-teman, bantu lagi temannya 3 orang jadi BP, income-nya 5 miliar sebulan. Berikutnya sama, BP lagi, nggak wajib jualan juga. Rekrut lagi teman-teman, promosikan lagi 3 orang BP, income teman-teman 20 miliar lah sebulan. Nah, untuk 20 miliar sebulan ini, teman-teman hanya butuh 21 tim dengan 10 nasabah yang tadi di awal ya. Dan waktunya, ya teman-teman tentuin deh, kalau satu tahapnya 1 tahun, berarti kan 8 tahun gitu ya. Tapi kalau 2 tahapnya setahun, berarti kan cuma 4 tahun doang teman-teman. Ya mau cepat atau mau lama, teman-teman yang tentuin gitu kan. Atau mau 1 tahapnya 2 tahun, itu 16 tahun teman-teman. Tetap lebih cepat, tetap lebih bagus daripada kerja di kantor. Tapi kalau sampai 1 tahap 2 tahun sih satu kata lagi teman-teman. Terlalu. Ya. Nah, tapi teman-teman, end game yang kita cari itu bukan ini. Kalau ini masih ada kerjanya teman-teman. End game yang kita cari itu adalah yang ini teman-teman. Gimana caranya kita membentuk aset 250 miliar. Nah, itu tuh. Gimana caranya tuh dapat 250 miliar? Saya mau tuh. Ya kan? Ya juga saya mau juga kan. Caranya tadi teman dari income yang tadi terjadi ya, 7 juta sebulan. Habisin teman-teman ya. Saya sih yakin kebutuhan hidup teman-teman lebih dari 7 juta. 17 juta habisin juga teman-teman. 30 juta habisin juga. 90 juta habisin juga. Cara ngabisinnya ya gantilah mobilnya lah ya, pakai mobil yang bukan sejuta umat ya, pakai mobil yang keren gitu ya. Nah, terus yang 3 juta habisin juga. Caranya boleh lah habisin buat ganti rumah ya, saatnya mungkin ya rumahnya mau cari yang lebih besar di tempat yang lebih strategis ya, tempat yang strategis ya, bukan rumah strategis loh. Kalau rumah strategis itu ya RS13. Rumah sangat sederhana sekali, sana sini sempit, selonjor saja susah. Ya. Nah, kita rubah dong ke yang lebih besar, kamar lebih banyak gitu ya, lebih lega, nafas lebih enak teman-teman ya. Terus kalau yang 1,3 miliar, nah ini mulai saatnya kita menabung teman-teman. Pakai 500 juta, lebih 800 juta kita simpan. Kan dapat 24 bulan tadi ya. Kita simpan setahun tuh teman-teman, dapat 9,6 miliar ya. Terus yang 5 miliar, kita simpan 4 miliar. Ada 48 miliar. 1 miliar sebulan berarti kan sehari 30 juta, teman-teman. Ya, boleh tuh ngabisin. Ya, makan di hotel bintang 5 juga ngabisin 30 juta. Oke. Terus yang 20 miliar, teman-teman, simpan 16,1 miliar. Ya, jadi totalnya 193,2 miliar selama setahunnya. Nah, ini kalau di total, teman-teman, dapat 250 miliar, teman-teman. Gitu. 8 tahun dari sekarang, 250 miliar, teman-teman. 7 tahun sih sebenarnya ya. Nah, 250 miliar ini teman-teman masukin ke bank ya. Ke bank dengan instrumen apa? Deposito aja yang sederhana, yang aman. Kita nggak usah cari yang neko-neko lah, yang aman aja ya. Nah, dengan bunga prediksi kurang lebih 6% per tahun, teman-teman. Sederhana ya. Jadi 6% per tahun itu adalah 0,5% per bulan. Jadi per bulannya 0,5% kali 250 miliar. Nah, maka dapatnya 1,25 miliar per bulan. Di sini teman-teman memutuskan untuk keluar dari aliansi pun nggak ada masalah teman-teman. Karena apa? Tiap bulan teman-teman udah dapat 1,25 miliar bersih. Ya, mau tidur, mau jalan-jalan, ya, mau main sama anak, main sama keluarga, tetap tiap bulan dikasih bunga 1,25 miliar teman-teman. Inilah namanya income pasif sepasif-pasifnya teman-teman. Ya, jadi mau yang mana? Kerjanya dulu teman-teman. Ya, oke. Nah, terus enaknya lagi teman-teman, di bisnis ini ada namanya legacy kompensasi. Apa sih? Hak waris teman-teman. Jadi bisnis yang kita jalankan ini langsung bisa diwariskan ke ahli waris kita, baik kita meninggal maupun kita mau pensiun. Gitu ya. Kalau kita kerja di perusahaan nih, walaupun kita udah jadi presiden direktur, terus kita pensiun, apakah anak kita bisa langsung menggantikan posisi kita? Nggak pernah ada ya ceritanya begitu kan teman-teman ya, kecuali kita owner. Gitu. Pun owner, anaknya belum tentu mau nerusin kan. Nah, contohnya ada emang legacy kompensasi ada. Ini contoh nih, ada Pak Arman, ketika beliau meninggal, itu income-nya baru 10 juta sebulan. Sekarang dilanjutkan oleh anak dan istrinya, sekarang income-nya sekarang udah 45 juta sebulan, teman-teman. Udah naik tuh 450%. Ada lagi, Pak Siam Hermi, ketika beliau meninggal, income-nya baru 30 juta sebulan, teman-teman. Dilanjutkan oleh istri dan anaknya, income-nya sekarang 350 juta sebulan. Ada lagi,
Yang baru saja ya, ini tahun lalu, Pak Haryanto Marta, beliau meninggal dengan income 500 juta waktu itu. Sekarang dilanjutkan oleh istri dan anak-anaknya, income-nya sekarang udah tetap di 500 juta, teman-teman. Jadi ini bukti, teman-teman, bahwa bisnis ini diwariskan oleh keluarga pun tidak tidak turun, gitu kan ya. Dan bukan cuma income-nya ditelurin, tapi semua jaringan bisnisnya juga diberikan, teman-teman. Nah, kalau di perusahaan gimana? Once kita pensiun ya udah bye-bye, gitu ya. Paling dikasih apa? Pin Mas. Wow, masa bakti 25 tahun, Pin Mas. Nah, anak juga bisa langsung banting, karena kan butuh skill beda ya. Terus, bagus sih, tapi gimana caranya nih? Apakah saya ada bimbingannya? Yang tadi teman-teman ya, kan kita ada nggak perlu pengalaman ya, karena cara rekrut, cara mimpin sama cara jual diajarin. Nah ini dia teman-teman, ada training dan motivasi teman-teman ya. Trainingnya itu disediakan gratis teman-teman. Ya, mau training yang mana nih? Itu semua free dan diajarkan oleh para praktisi ya, bukan teoritis lagi tapi praktisi. Jangan kayak iklan close up dulu ya, teori gitu. Enggak, ini praktisi semua teman-teman. Jadi ada kelas-kelasnya teman-teman, ada kelas BSP seperti hari ini BSP. Ada BP1, BP2, BP1 untuk cara prospek, BP2 cara closing, BP3 soal produk yang konvensional, BP4 soal produk yang syariah, BP5 untuk cara menghadapi keberatan nasabah, teman-teman. Sama proposal, cara untuk bikin hitung-hitungannya, ya, bikin proposalnya, bikin ilustrasi gitu ya. Nah, karena sekarang masa pandemik, maka semuanya dilakukan secara online, teman-teman. Enak dong kalau online ya, kita cukup di tempat yang paling nyaman, di mana? Di rumah, teman-teman. Nggak perlu kena macet, nggak perlu kena panas, nggak perlu bayar parkir, nggak perlu bawa bensin. Nggak perlu buang waktu. Oke? Cukup di tempat, di rumah yang paling nyaman, teman-teman siapin hati, telinga buat mendengarkan dan belajar. Itu aja teman-teman, cukup. Ya. Nah, trainingnya juga nggak cuma training soal praktisi, tapi juga ada training-training dari motivator ternama di Indonesia, teman-teman. Kayak siapa? Kayak Pak Haryanto Kandani, dari Pak James Wick, juga dari orang-orang berprestasi di Vision, teman-teman. Ya. Nah, terus ada juga proses pendampingan. Jadi ketika nanti teman-teman mulai bisnis ini, teman-teman nggak akan dilepas sendiri, teman-teman, tapi akan didampingi oleh siapa? Oleh orang yang mengundang teman-teman hari ini ke acara ini, teman-teman. Dia akan mendampingi teman-teman dan dia pun akan siap mendampingi dan membimbing teman-teman. Sampai kapan? Sampai teman-teman jadi. Ya. Jadi proses pendampingan ini nanti teman-teman siapkan waktu untuk jalan bersama dengan pengundangnya sekarang. Itu tujuannya untuk belajar sambil praktek, teman-teman. Ya, detailnya teman-teman bisa tanyakan ke pengundangnya. Ya. Nah, terus alatnya teman-teman. Alatnya, karena sekarang udah sistem digital, kita pakai namanya iPad. Harus iPad? Yes, iPad. Bukan tab ya, tapi iPad. Yang basisnya iOS, bukan Android. Nah, kenapa mesti iPad? Karena sistemnya hanya bisa dibuka di iOS. Itu aja sih imbauannya ya. Nah, tapi kan mahal. Tapi kan enteng, cuma 200 gram. Nggak kayak laptop, 2 kilo ya. Nah, terus reward-nya nih teman-teman. Reward-nya, kalau teman-teman tahun ini nih, sampai Desember nanti, mencapai yang 30 jutanya, tapi ada yang pertama dulu nih. Ini ada kausium, teman-teman. Kausium ini kalau sampai dengan 31 Desember ini, 31 Maret ini, teman-teman mencapai 180 juta, atau kurang lebih premi 15 juta, teman-teman. Maka teman-teman dapat 1 tiket kausium. Ya, jalan-jalan. Kapan jalan-jalannya? Mungkin tahun depan. Ya. Terus kalau teman-teman selesai yang 30 jutanya tadi, dalam arti kata lain teman-teman jadi BP ya, maka teman-teman berhak dapat 1 tiket Dubai. Ya, ke Dubai, teman-teman. Semuanya ini disiapkan oleh Allianz. Tiketnya, akomodasinya, transportasinya, masuk tempat hiburan, semuanya all in ya. Jadi teman-teman tinggal siapkan dirinya aja, teman-teman. Siap apa? Menikmati liburan lah pasti ya, bukan menikmati yang lain, menikmati liburan. Kalau mau belanja, belanja sendiri ya. Tuh. Nah, kan melihat keindahan negara lain. Oke. Dubai ya, cakep ya. Nah, terus ada lagi teman-teman. Kalau ternyata jualannya teman-teman bagus nih tahun ini, bukan 30 juta tapi sampai ke 70 juta.
ya ini syaratnya ada 800 juta ya, 800 juta itu disetahunkan teman-teman. Jadi kalau 70 juta kali 12 kan 840 juta. Nah, teman-teman dapat nih New Zealand ya. New Zealand ini disebut sebagai Premier, teman-teman. Kenapa? Karena Premier dapatnya juga lokasi yang Premier, pelayanan Premier, semua lebih bagus teman-teman dibanding yang Dubai ya. Kenapa? Ya penghargaan lebih bagus dong, kan omsetnya lebih bagus ya. Sama teman-teman, semua gratis, all free because of you ya. Nah, bagi yang Muslim, New Zealand ini bisa diganti dengan 1 tiket umroh. Ya nggak seru dong kalau 1, boleh dapat 2 teman-teman. Ya caranya gimana? Kejar 2 New Zealand berarti ya 1,6 miliar seperti itu. Oke. Nah, terus agensinya juga agensi terbesar di Asia Tenggara teman-teman. Agensinya apa? Vision teman-teman ya. Jadi Vision ini sudah terbukti agensi terbesar di Asia Tenggara. Dan dengan Vision juga sudah membantu banyak orang dengan income di atas 1 miliar setahun, teman-teman. Ya. Di tahun 2020 kemarin tercatat di atas 400 orang lebih yang income-nya naik di atas 1 miliar per tahun. Oke. Nah, founder Vision siapa? Founder Vision adalah ini, teman-teman. Ada namanya Pak Denny Utama Hartono dengan Ibu Inge Wiriana. Ya. Beliau ini dulunya bukan orang biasa-biasa, teman-teman. Beliau ini dulunya lulusan S2 dari Trisakti ya, Pak Denny ya. Ibu Inge juga lulusan terbaik juga, bidang eksakta lah ya. Terus posisi Pak Denny dulu sebagai kepala cabang sebuah bank di Jakarta Barat. Ya. Dan sebelum di bank itu, Pak Denny juga udah mengalami jatuh bangun pekerjaan, teman-teman. Sebagai guru les pernah, sebagai buka toko juga pernah, sebagai penyewaan PlayStation juga pernah, terus pelaku MLM juga pernah. Tujuannya apa? 1, mencari perbaikan kehidupan, teman-teman. Tapi lewat itu semua, Pak Denny bercerita tidak ada yang kunjung jadi. Dapat capeknya doang. Nah, lewat bisnis asuransi lah, beliau menemukan cara yang terbaik dan sederhana, teman-teman. Dan sekarang income beliau adalah 52 bintang atau 52 miliar per tahun, teman-teman. Dan bocorannya nih, per bulan kemarin income beliau 10 M. Ya. Jadi ini provennya, teman-teman, bahwa ada loh orangnya yang income-nya sudah sampai ke sana gitu kan. Tapi kok kelihatan masih muda? Betul, teman-teman, 50 pun belum umurnya ya. Jadi beda tipis lah sama saya lah gitu ya. Itu teman-teman. Jadi kalau orang bilang ya, kan ada tuh di kata-kata kaos jogger ya, hidup foya-foya, muda kaya raya, hidup foya-foya, mati masuk surga, ya kurang lebih enaknya kan kayak gini ya teman-teman. Masih muda, kaya raya, bisa berbagi banyak berkat pada orang lain, bukankah 1 kaki udah di surga, teman-teman? Ya. Tuh, oke. Nah, itu adalah profil Pak Denny. Nah, selain itu, ini kan fotonya teman-temannya, hanya dibacakan saja. Setelah ini, itu ada 1 orang juga, teman-teman. 1 orang luar biasa, teman-teman. Beliau sering dikenal dengan istilah ibu yang cantik mandraguna. Ya. Siapa dia? Latar belakang beliau karyawan, dulu melanglang buana banyak di hotel gitu ya, pekerjaannya di hotel gitu ya. Bukan cleaning service maksudnya, tapi memang kerjanya di hotel. Nah, terus lewat bisnis ini, hidupnya pun berubah, teman-teman. Dan sekarang, per tahun kemarin, beliau sudah melewati yang namanya income 1 M setahun, teman-teman. Ya. Jadi, nanti kita dengarkan sama-sama profil beliau, latar belakang beliau, dan cerita beliau mengenai bisnis ini, teman-teman. Nah, soal persyaratan nanti kita bicarakan setelah ibu yang satu ini bicara ya. Siapakah dia? Kita panggilkan sama-sama, teman-teman. Ibu Rizky Amalia. Silakan, Ibu.
Hai semuanya, semangat pagi teman-teman. Terima kasih Kolendra, terima kasih Ciwanda. Nah teman-teman, sebelum saya mulai share mengenai indahnya bisnis di Allianz ini, pertama-tama saya mau mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh berkah karunia, anugerah dan kesehatan yang diberikan kepada saya dan juga untuk kita semua. Terima kasih juga untuk Pak Richard dan Bu Susan, leader terkasih saya dan selalu fully support dalam aksi dan doa. Terima kasih. Juga terima kasih untuk grup saya semuanya dan seluruh teman-teman grup KS Vision atas perhatian dan kekompakannya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang baru yang hadir saat ini, kalian luar biasa. Oke, sekarang saya share dulu ya sedikit background saya. Tadi pasti udah lihat sekilas dari video profile. Jadi awalnya saya ingat-ingat tarik memori ke belakang dari kecil, kira-kira waktu SD ya, dulu lama banget. Saya ingat bahwa saya waktu itu maunya punya usaha, punya bisnis. Sepertinya karena saya juga melihat kehidupan dari satu pasang om dan tante saya, yang kehidupan keluarga itu menyenangkan banget, teman-teman. Saya ingat pas SD itu ya, kelas 4 deh kayaknya. Tante bilang bahwa dia tuh nggak ngerti dan nggak mikirin harga kenaikan cabai keriting. Nggak ngomong sama saya sih, saya denger aja overheard ibu ngobrol ya sama si tante. Nggak mikirin harga kenaikan cabai keriting, apalagi ya, yang call apalah gitu ya, pokoknya harga ini itulah dan lain sebagainya. Karena alhamdulillah harga berapapun untuk apapun katanya dia bisa bayar, teman-teman. Terus ada uangnya dan sampai sekarang masih seperti itu keadaannya. Alhamdulillah banget ya. Nah, saya lihat om saya itu ya, suaminya si tante, waktunya itu fleksibel banget. Selalu ada kapanpun dan dimanapun tante saya itu berada. Dan saya diberitahu bahwa om saya itu adalah seorang pengusaha sukses yang bisa mengatur waktu kerja dan waktu bersama keluarganya. Kebetulan bapak saya adalah seorang karyawan, teman-teman. Dan nggak ada masalah ya dengan being karyawan ya, teman-teman. Tapi ini khusus bapak saya ya. Jadi kesan yang nempel di saya dan saya ingat itu adalah bapak saya dulu kayaknya sering banget jadi sasaran apa ya, so called gitu ya, guna-guna. Hard to believe ya teman-teman, tapi itu bikin saya tuh takut banget ya untuk jadi karyawan kayaknya. Saya udah beranjak besar juga kayaknya emang ada sikut-sikutan ya. Politik kantor kalau mereka bilang. Ya, setelah ada beberapa kejadian dan akhirnya waktu itu saya memutuskan ya, padahal masih kecil. Saya decide kalau udah besar saya maunya jadi pengusaha. Ya udah saya mau jadi pengusaha aja, nggak mau jadi karyawan. Gitu. As simple as that ya, yang masih nempel di kepala saya, teman-teman. Nah, saya juga mau waktu itu mikirnya ya, saya pengen punya time freedom. Padahal belum merit ya teman-teman, yang saya pengen punya time freedom, pastinya butuh financial freedom untuk bisa nikmatin kebebasan waktu yang berkualitas sama orang-orang yang saya sayang kapanpun dan dimanapun gitu ya. Karena kan ibu saya juga selalu ada, tapi ya bapaknya pergi gitu ya. Nah, singkat cerita teman-teman, fast forward ya ke zaman lulus kuliah ya teman-teman. Kalau tadi sempat lihat, saya kuliah itu kan uang kuliahnya habisnya banyak banget teman-teman, karena waktu apalagi pas zaman apa waktu itu ya, tahun 98 krisis ya. Oh iya krisis. Itu ketahuan deh. Nah, karena waktu itu bapak saya sekolahin saya di Bond University, itu di Gold Coast teman-teman, di Australia. Dan bukannya disuruh pulang, malah disuruh situ aja, takut rusuh ya. Dan yang namanya kuliah di luar negeri itu kan pasti lebih mahal ya teman-teman dari Indonesia. Makanya saya kepikiran untuk pastinya saya mau balas budi nih kebaikan bapak saya gitu ya. Gimana caranya ya gitu. Saya berpikir gimana ya caranya nanti kalau udah lulus kuliah kerja bisa balikin duitnya. Dan juga bisa bikin bapak lihat anaknya tuh bisa sukses, bahagia dan hidupnya berkecukupan, dan dia bisa tenang hati dan pikirannya. Nah, pastinya seperti orang tua lainnya, dari bapak saya sih nggak pernah ya teman-teman terucap, balikin dong, gitu nggak ada ya teman-teman, nggak minta duitnya dibalikin. Dia super duper ikhlas, alhamdulillah teman-teman. Tapi tetap aja ya teman-teman, karenanya tugas saya adalah memastikan hidup bapak saya itu nggak turun kualitasnya ya, nggak turun kualitasnya. Meanwhile, memastikan kehidupan saya dan kehidupan anak-anak saya, ya keluarga saya juga terjamin berkualitas unggul dan tidak menyusahkan orang lain ya, walaupun kita ada pasangan gitu ya. Maka dari itu ya setelah lulus kuliah, saya pikir ya pasti selazimnya habis lulus ngapain ya? Ya pasti cari kerja ya teman-teman, dari kalau pemikiran zaman dulu ya. Nah, setelah dipikir-pikir, kalau hitungan seberapa cepat saya bisa kembalikan uangnya, atau minimal nggak dikembalin, saya tuh harus kumpulin aja nih ya. Kalau gaji saya kerja waktu itu ya, saya kan sempat kerja ya teman-teman, akhirnya merasakan jadi karyawan ya.
dengan gaji saya kerja waktu itu kayaknya butuh ribuan purnama ya teman-teman. Karena di 2005 gaji saya itu sebenarnya dolar, tapi kalau dirupiahin itu sekitar hanya 2,5 juta aja per bulan. Nggak cukup banget sih teman-teman ya untuk pekerjaan yang saya lakukan, tapi ya ini ada bayarannya ya. Uangnya mungkin nggak cukup, tapi waktunya sih cukup. Karena pekerjaannya itu cuma 2 kali seminggu dan saya cuma perlu 8 kali sebulan datang. Karena bos saya itu tinggalnya di Singapura. Dia orang Jepang tapi base-nya Singapura. Nah, kurang bagus apa tuh ya? Bagus ya. Nah, tapi kebetulan waktu itu saya pilih kerjanya fleksibel ya, karena waktunya fleksibel ya teman-teman. Karena kan yang tadi saya maunya time freedom, ya financial belum freedom tapi udah lumayan lah. Gajinya lumayan untuk saat itu karena saya udah punya anak yang waktu itu saat usianya 1 tahun. Jadi fokusnya di anak. Nah, sambil otak sih sebenarnya terus mikir ya teman-teman, gimana sih caranya nambah income di saat setiap tahunnya itu harga barang naik ya. Seperti yang tadi teman-teman udah dijelasin sama Kolendra ya, benar ada inflasi dan itu berasa banget ya teman-teman, apalagi waktu itu juga Kolendra saya sempat dengar sharingnya, bilang harga Yakult itu bisa beda karena ada inflasi. Nah, nggak kerasa juga ya anak-anak makin tumbuh besar ya teman-teman. Saya juga mulai mikirin biaya kuliah nantinya itu gimana. Jadi saat anak saya usia 1 tahun, sebenarnya kita udah cari-cari sekolah untuk anak ya, mulai masuk kindinya kindi preschool ya, SD, SMP, SMA tuh gimana ya. Terus kemudian kita ngitung karena kita nggak mau anak itu ngikutin apa ya, maksudnya kayak kita nggak punya uangnya terus dia harus turun gitu, nggak mau ya. Karena kita udah dikasih yang terbaik sama orang tua, pinginnya melakukan hal yang sama gitu untuk anak kita, bahkan lebih lagi ya. Dan maunya sih sama, jadi seperti tante saya itulah minimalnya sama kayak keluarganya ya, yang kalau beli apa-apa di mana-mana itu mau makan di mana aja, restoran mana aja, nggak lihat harga, tapi ngelihat apa yang dipengenin. Sweet banget ya. Dan tipikalnya saya itu emang memilih untuk meningkatkan income teman-teman, atau pendapatan, bukan mengurangi apa yang saya mau dan saya butuhkan gitu. Pasti banyak teman-teman semua hadir di sini karena mau hal yang sama. Nah, saya juga yakin dan percaya kalau niat kita baik, kita akan sampai ke tempat yang baik, bertemu dengan orang-orang baik, urusan berjalan baik, dan tentunya dengan izin Allah yang Maha Kuasa, maka kita pun akan mendapatkan hasil yang baik, teman-teman. Nah, perjalanannya hari demi hari nih cari bisnis apa ya gitu, bisnis apa yang bisa dilakukan demi cita-cita tadi teman-teman. Ya, saya punya impian yang baru sesimpel time freedom sama financial freedom. Jadi sambil kerja dulu saya sama salah satu sahabat saya di sini ya, semoga dia masih hadir ya, ada namanya Ratih, dia kita bikin bisnis tas pesta bareng ya, namun karena kesibukan dan ternyata nggak semudah itu ya teman-teman bisnis konvensional, walaupun kita juga sebenarnya untung gitu ya, tapi nggak ngejar gitu, nggak cepat gitu ya, dan apalagi dengan tas pesta itu model-model yang kita bikin juga gampang banget di copycat sama orang lain gitu. Jadi nggak semudah itu menjalankan bisnis dan akhirnya kita stop gitu ya. Nah, saya pun bahkan pernah menjalankan beberapa bisnis multi-level marketing yang beneran MLM ya teman-teman, jadi bukan money game gitu. Dan sampai satu saat saya membaca tentang satu profil di majalah, itu mengenai seorang ibu, dia insurance agent yang sukses, menurut saya waktu itu sukses ya, dan baca itu kesimpulannya saya langsung bilang, wah saya mau deh jadi agent, gitu ya. Saya mau jadi agent gitu, tapi gimana ya caranya gitu, saya tidak kenal satu orang agent pun gitu ya. Gimana ya, saya tertarik banget nih dengan percepatan income-nya yang tertulis di situ ya. Kan dulu nggak ada Instagram ya, jadi gimana ya dalam waktu sesingkat-singkatnya ini. Nah, saya pikir bukan kebetulan kalau setahun setelahnya saya baru dipertemukan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan Ibu Susan. Ibu Susan, terima kasih. Ibu Susan udah mengundang saya datang dan ketemu di rumahnya gitu. Jadi kalau dipikir-pikir saya ini awalnya memang nggak punya hubungan pertemanan sama Bu Susan dan kebetulan saya orangnya open minded sama apapun kesempatan di sini, tapi intinya dipertemukan dalam kebaikan ya. Kebetulan saya orangnya open banget ya. Oh ya, terus apalagi saya mikirkan apalagi siapa tahu nih opportunity ini tuh income-nya datang dan ternyata eksponensial banget peningkatannya ya. Ya udahlah datang gitu ya. Pas Bu Susan bilang mau ketemu by phone, bilang mau
ketemu, belum mau kenalan gitu ya. Ya udah mau share produk bagus banget gitu. Saya nggak mikir panjang, janjian dan saya langsung oke, ketemu deh. Dan saya ke rumah Bu Susan, Pak Richard yang waktu itu ada di Menteng. Nah, kebetulan saat bertemu Bu Susan, saya udah punya asuransi teman-teman. Tapi nyangka nggak sih kalau bakal ditawarin asuransi gitu? Nggak nyangka ya teman-teman. Saya sudah punya asuransi, dan karena memang produk yang dijual ini asuransi itu sangat dibutuhkan teman-teman. Jadi saya udah beli sebenarnya dari agent lain. Tapi sekali lagi ya saya nggak kenal agentnya karena bukan saya yang urusin waktu itu. Nah, setelah dijelasin Bu Susan tahapan bisnisnya, saya langsung ngerasa wah happy banget ya dan berpikir wow bagus banget nih gitu ya. Kok gampang ya ini dapetin income-nya. Ini Bu Susan nggak denger nih karena kan ngomongnya dalam hati ya. Beneran nggak nih ya? Ini kayak too good to be true ya. Tapi 5 juta per bulan saat itu ya, atau sekarang 7 juta ya teman-teman, tuh malah dinaikin income-nya ya. 5 juta per bulan saat itu saya pingin banget dapetin ya, untuk masukin Dita ke sekolah preschool ya, preschool yang bagus banget dan butuh fee-nya waktu itu sekitar 2 juta seminggu, teman-teman, seminggu 3 kali masuk gitu. Akhirnya saya yang yes, Dita bisa ke sekolah ini gitu, bagus banget. Dan syukur alhamdulillah ya teman-teman saat itu saya tahu ya kenapa saya mesti nunggu setahun dari keinginan untuk join bisnis asuransi ya. Karena pertama agent yang tempat saya bikin itu saya kontak aja ketemu nggak bisa-bisa teman-teman gitu. Padahal saya mau jadi agent mau menyerahkan diri gitu ya. Belum tahu juga bisnisnya seperti apa udah mau aja ya. Nah ternyata nunggu setahun itu karena ya saya mau dikasih sama Tuhan itu leader-leader yang terbaik teman-teman. Saya baru tahu di situ, oh ternyata Pak Richard, wah ternyata Bu Susan, itu orang-orang yang the best gitu ya. Dan juga Pak Denny, Bu Inge gitu ya, dan best agency se-Asia Tenggara. Itu Masya Allah, Alhamdulillah banget gitu ya. Yaitu vision teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada di sini sekarang, diajakin sama yang ngajak, itu teman-teman harus say terima kasih gitu ya. Oke lanjut ya. Sehingga saya langsung bilang ya, kan tadi saya bilang udah punya polis, jadi pas dijelasin produk ya awalnya, saya bilang sama Bu Susan to the point, "Bu, saya mau jadi agent aja." Gitu. Kayaknya sih Bu Susan waktu itu agak bingung, mau jadi agent ya gitu kan, terus mau jalanin bisnisnya aja Bu, karena waktu itu saya bilangnya, soalnya kan ini belum dikasih tahu income-nya juga ya, saya bilang keluarga saya pengen ada orang yang ada orang dalam gitu, ada orang dalam supaya kalau mau urus-urus klaim bisa gampang. Tapi bener ya teman-teman, waktu saya bikin asuransi, saya ajakin kakak-kakak adik saya ya untuk bikin, mereka belum terlalu percaya gitu, walaupun kalau di luar kan ya udahlah emang pakai asuransi gitu, tapi di Jakarta kayak yang mana ya gitu. Terus nah teman-teman, the beauty of this business juga ya, bagus banget ya teman-teman karena orang di luar sana banyak ya yang kalau mereka nggak jadi nasabah kita, ya mereka juga bisa jadi tim kita teman-teman, grup kita juga ya, penjual dan pembelinya semuanya untung ya teman-teman ya. Nah, sesimpel itu aja sih awal mula saya menjalankan bisnis asuransi tanpa overthinking, apalagi mikirin apa kata orang. Yang penting time freedom dan financial freedom di tujuan saya, dan bisnis asuransi ini sangat matching untuk mencapai tujuan gitu. Nah, awal perjalanan saya juga sama seperti teman-teman yang baru bisnis di sini, ikutin sistem aja teman-teman, ikutin sistem ya. Seperti tadi Kolendro udah bilang, nanti teman-teman bisa dapetin dari orang yang ajak ke bisnis ini. Kita tinggal praktekin aja ilmu-ilmunya teman-teman. Juga sangat penting kalau kita mau mulai, ada di mindset kita nih ya, bahwa apa yang kita jalanin ini adalah bisnis besar. Semua orang butuh gitu ya. Dan tokonya nggak kelihatan. Masa sih ya? Kelihatan loh teman-teman. Kan tokonya diri kita sendiri ya teman-teman ya. Makanya teman-teman, kita mestinya dibagusin diri kitanya. Kita perlu berbenah dengan langkah awal ikut cara yang udah diberikan oleh leaders kita ya nanti ya. Faktor utama juga di bisnis ini adalah kan untuk dapetin trust ya dari calon klien. Dan untuk bisa dapetin trust-nya, kita harus ikut training tadi ya teman-teman ya. Terus ikut isi ilmu, terus apa ya, kalau nggak ada ilmunya itu kan apa juga yang mau di-sharing-in ya teman-teman, setuju ya? Nah, saya proaktif untuk konsultasi sama Bu Susan dan Pak Richard. Nah, syukur alhamdulillahnya bisnis Allianz sama Vision ini, khususnya grup KS, kita semua tuh dilengkapin sama sistem 10 langkah penjualan sukses.
Nah, teman-teman saya ini aslinya pendiam banget, nggak secepat ini juga ngomongnya, nggak bakal ngomong duluan kalau nggak ditanya, dan kalau jawab ya seadanya aja. Suka dikira kalau nggak sombong apa ya, gitu. Padahal bingung mau ngomong apa gitu ya, tapi dengan mengikuti 10 langkah, penjualan sukses ya, orang yang nggak bisa ngomong aja ya teman-teman, jadi punya bahan obrolan yang bermanfaat buat yang ngedengerinnya juga. Jadi, saya kan suka ketemu orang, ngajakin orang ketemu ya, ngopi atau apa. Nah, tapi saya pinginnya juga bermanfaat gitu. Jadi, saya tinggal sharing aja, mengenai, produk kita ini. Nah, itu ada caranya, sharing kepada calon klien dan, untuk mereka. Nah, bisnis ini modalnya juga adalah kemauan teman-teman. Nah, juga, yang penting rajin, rajin aktivitas oh sorry, rajin aktivitas, buka toko alias rajin ketemu, atau juga bisa kan tatap muka pakai Zoom setiap hari cerita sama orang ya, bisa dari rumah aja. Nah, emang sih teman-teman ya, bisnis ini nggak mudah ya teman-teman, tapi menurut saya jauh lebih gampang dibanding bisnis konvensional teman-teman. Dan bisnis ini memang juga bukan buat semua orang ya teman-teman, sama seperti nggak semua orang bisa jadi dokter. Saya sih ya lebih tepatnya, saya nggak bisa banget jadi dokter ya teman-teman, nggak cocok. Karena lihat darah aja udah gemeter-gemeter gitu ya, mau disuntik juga aduh gimana gitu. Tapi, setidaknya di sini no fixed cost ya teman-teman, nggak seperti bayar pegawai atau apa ya, bayaran-bayaran bulanan gitu ya kalau, di bisnis ya. Apalagi kalau klien lagi sepi tetap harus kita bayar ya, si fixed cost itu. Nah, tiap hari di sini kita mikirinnya mau bantu siapa lagi ya, bantu klien punya proteksi, siapa lagi ya, bantu teman-teman yang mau punya income siapa ya, gitu ya. Teman-teman, saudara, sahabat, handai taulan ya, untuk bisa punya bisnis dan aset yang tadi kayak Kolendra bilang 250 miliar dalam 7 tahun, teman-teman. Secepat itu. Nah, tantangannya juga ya, selain dari diri sendiri, tantangannya juga kan oke, dari pertanyaan nasabah, teman-teman. Nah, untuk ini kita ada solusinya ya, udah pasti, karena kan kita tadi training dan sebenarnya, kita juga bisa jadiin pertanyaan nasabah itu sebagai bahan kita belajar, teman-teman, ya. Bahkan kita jadi lebih cepat ngerti kalau misalnya nasabah-nasabah itu nanya ya, karena saya ada di sini, mmm, BP saya yang, satu-satunya, wanita ya. Nah, dia dia tuh belajar dan jadi cepet ngerti karena nasabahnya itu siapin sederet pertanyaan buat dia, teman-teman. Langsung dia ngerti dan malah jadi BP gitu ya, dan sekarang timnya sudah berkembang besar. Nah, kalau misalnya ketemu rintangan gitu ya teman-teman di sini tuh, yang perlu kita lakuin ya udah cuman stop, berpikir, terus introspeksi ya, mungkin mungkin aja dari kita ya, bukan dari luar ya faktor, rintangan ya. Ya udah tinggal, kalau saya ingat-ingat impian saya, ingat bisnis layar biru, ingat tadi saya kalau teman-teman lihat ada vision board saya itu ya, aset 250 miliar gitu. Dan segala impian kita itu jauh lebih berharga untuk kita terus bangkit dan kita perjuangin teman-teman. Oh ya, nasabah pertama saya itu, ya saya kayak Bu Susan nih, tapi mungkin saya bukan nasabah pertama Bu Susan ya, tapi kalau nasabah pertama saya itu, adalah orang yang nggak dikenal ya, yang saya berteman sama dia tuh, kalau dulu lewat mailing list ya, karena kan emang ya saya nggak ada sosmed ya waktu dulu ya. Saya kenalan, terus ikut aja jadi temennya gitu ya, ikut sesama ibu-ibu yang coba berbisnis. Jadi dulu ada namanya Bunda Inbis gitu, Bunda Inbisnis ya. Dan dengan niat baik mau share ya produk yang saya yakin ini bagus nih buat dia. Jadi kalau dia nggak mau ya ruginya dia gitu. Akhirnya saya telepon, saya ajak ketemu dan alhamdulillah akhirnya closing teman-teman buat dia sama anaknya. Dan sejak itu teman-teman, apalagi pas udah dapat SMS tuh ya, komisi masuk teman-teman walaupun baru ratusan ribu, saya langsung mikir, wah kalau dikali 10 orang jadi banyak, kali berapa lagi ya ini biar jadi banyak ya, aduh gimana dong gitu kan. Tapi di sini kan nasabah juga nggak perlu banyak-banyak ya teman-teman, tadi sistem bisnis kita bagus banget, itu kita justru ajak teman-teman kita yang lain untuk, mereka juga proteksi keluarga dan sahabat-sahabatnya aja, 10 nasabah aja ya teman-teman. Nah, oke, setelah ada di bisnis ini, saya udah stop cari model bisnis lain karena udah mendapatkan apa yang saya mau, teman-teman. Dan selain itu juga ya, selain income, ini lebih dari sekedar income ya, jadi nggak ngomongin duit melulu ya, teman-teman, duit dan waktu ya. Di sini saya juga punya jadinya nasabah-nasabah yang terproteksi. Jadi tugas kita tuh misinya mulia ya, teman-teman.
nasabah-nasabah yang terproteksi, terus kebahagiaan bisa ikut bantu mereka saat dalam kondisi yang sulit ya teman-teman. Misalnya saat waktu itu baru tahun lalu ya, saya bantu urus klaim COVID 200 juta. Saat bantu saat bantu kakak terproteksi dengan cepat hampir 90 juta untuk usus buntu ya teman-teman. Usus buntu juga mahal banget loh gitu ya. Terus saya juga punya teman-teman bisnis partner yang mereka juga bertumbuh secara income dan mereka on track mencapai satu persatu impian mereka. Terus ada silaturahim juga yang meluas yang dalam kepercayaan Islam itu sangat bagus ya karena membawa banyak rezeki dan keberkahan usia. Persahabatan bertambah juga teman-teman, friends become family. Nasabah-nasabah dan juga teman-teman pebisnis Allianz di sini menjadi keluarga besar kita juga. Ya, amal jariah dari ilmu yang kita share. Terus ada liburan berkualitas, ada pengembangan diri ya, karena tadi Kolendra juga udah cerita ya, pengembangan diri ya nggak tentang kehidupan ya, ilmu kehidupan, jadi nggak melulu, wah ini Zoom-nya asuransi, enggak kok teman-teman, kita bertumbuh secara personal. Nah, terus ada prestasi-prestasi yang berbanding lurus dengan income yang semakin banyak ya, syukur alhamdulillah, terima kasih tadi Kolendra udah cerita ya, saya alhamdulillah berkat bimbingan leader saya tercinta, saya ikutin jalannya, saya meraih MDIT teman-teman, Million Dollar Income Team, yaitu income yang dalam setahun sebesar 1 miliar, alhamdulillah. Dan berarti terbukti ya teman-teman, proven nih sistemnya. Dan juga dengan menunjukkan piala-piala tadi ya teman-teman, prestasi ke anak-anak saya, itu ternyata memotivasi mereka juga ya, mereka jadi mau ikut berpartisipasi aktif juga di lomba-lomba apa di sekolah dan mereka juga pengen show mereka punya piala ke saya gitu. Jadi lead by example. Nah, teman-teman juga pasti nyampe loh MDIT ya, karena saya bisa dengan cara follow the leader. Nah, teman-teman pasti lebih bisa lagi karena di sini teman-teman udah lebih hebat dari saya. Nah, intinya teman-teman menjadi saluran berkat dan manfaat bagi sesama dan sukses mulia adalah manfaat yang jauh lebih luas lagi dari bisnis Allianz ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebaik-baiknya manusia itu kan adalah yang memberikan manfaat untuk orang banyak. Nah, hidup ini penuh dengan pilihan ya teman-teman. Mulai dan menjalani bisnis ini adalah pilihan juga. Nah, katakan ya pada bisnis ini yang sangat-sangat super ya, dan yakin bahwa bisnis ini adalah jawaban dari doa dan pencarian dari teman-teman juga akan sesuatu yang jauh lebih baik. Untuk itu, selamat bergabung untuk teman-teman yang baru di bisnis yang sangat luar biasa, yang membuat hidup kita menjadi lebih berarti, lebih punya makna, berfaedah untuk diri sendiri dan juga untuk semua. Insya Allah, amin. Baiklah, sekian sharing dari saya. Ambil positif, buang negatif, dan terima kasih banyak kembali kepada Kolendra. Terima kasih teman-teman. Oke, thank you Mbak Lia. Ya. Kita kasih applause ya buat Lia yang udah kasih penguatan buat kita semua. Ya, pasti teman-teman yang hadir di sini pasti semakin yakin dengan bisnis ini ya. Nah, terus gimana dong caranya untuk bergabung di bisnis yang luar biasa ini? Ya, teman-teman pasti pengen tahu ya. Nah, ya. Udah kelihatan teman-teman? Ya. Nah, ini teman-teman syaratnya. Syaratnya sederhana banget teman-teman. Hanya butuh foto KTP, NPWP, rekening, yang pasti teman-teman punya ya. Pas foto 3x4. Nah, kalau nggak punya pas foto, silakan bersender di tembok, foto selfie aja dengan frontal ya. Itu juga boleh gitu ya. Isi form aplikasi, bisa minta sama yang mengundang teman-teman, dan biaya lisensinya teman-teman 353.000 saja untuk 2 lisensi langsung, konvensional dan syariah teman-teman. Nah, untuk memulai sebuah bisnis hanya dengan 353, tentunya itu adalah bukan sebuah, maksudnya itu ada sebuah syarat yang sederhana banget teman-teman, dan yang pasti teman-teman pasti bisa. Dengan 353 punya potensi income 1,3 miliar per bulan, ya 5 tahun ke depan, why not? Benar nggak? Nah, jadi teman-teman bisa melihat ya bahwa yang dijelaskan tadi dari awal sampai dengan akhir dan kesaksian dari Mbak Lia itu adalah sesuatu yang bagus teman-teman. Mungkin di antara teman-teman ada berpikir, bagus sih, tapi gimana cara jalannya ya? Kok kayaknya aku bingung. Nah, rumusnya teman-teman ya, tinggal ikutin aja orang yang mengundang teman-teman sekalian untuk hadir di acara malam ini, ikutin aja, dan
teman-teman berkomitmen pada diri sendiri bahwa teman-teman mau mencapai itu. Pasti selangkah demi selangkah teman-teman akan mencapainya juga teman-teman. Karena yang dilakukan Mbak Lia tadi itu pun yang saya lakukan. Saya hanya mengikuti apa yang Pak Richard arahkan pada saya. Jadi nggak perlu khawatir ini gimana caranya. Mungkin kan banyak kalau yang diajak ke bisnis kayak gini ya bilangnya, loh aku kan nggak bisa ngomong, aku nggak biasa ngomong sama orang-orang gitu, aku nggak bisa jualan, atau aku nggak punya banyak teman gitu ya, banyak alasan ya. Nah itu dulu saya juga begitu gitu. Tapi untungnya di sini itu tuh udah ada sistemnya, udah ada cara-caranya. Kita tuh semua diajarin dari yang nggak bisa sampai bisa. Nah, jadi bukan karena saya hebat atau gimana, atau Mbak Lia hebat, itu bukan ya. Tapi karena di sini udah ada sistemnya, udah ada caranya, dan kita juga diajarin, ada mentor-mentor yang akan membimbing kita. Free, teman-teman, sampai sukses. Dan mentornya itu praktisi juga, teman-teman ya, bukan teoritis doang gitu. Jadi itu aja, teman-teman, syaratnya. Selamat bergabung, selamat mencapai keberlimpahan hidup dari sekarang dimulai, karena apa yang teman-teman inginkan 5 tahun dari sekarang itu tergantung apa yang teman-teman lakukan hari ini, teman-teman. Ya, oke. Saya cukup sekian untuk sharing hari ini. Saya kembali ke Ibu Desi.